Tanggapan-tanggapan tentang warga sipil sebaiknya tidak diberikan senjata api, ya itu tidak benar. Jadi warga sipil juga tidak warga sipil semua warga sipil bisa memilikinya, yaitu warga sipil yang tentunya memiliki kategori Polsus, Satpam, PPNS maupun Satpol PP. Ini sudah saya sebutkan. Artinya mereka ini bisa memiliki senjata api, peluru tajam, peluru karet maupun peluru gas sesuai kepentingan bela diri. Itu jenis dan penggunaannya itu adalah peluru tajam, peluru karet, dan peluru gas. Dan oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang banyak pertanyaan di YouTube Dr. Agustiawan SHMH ini, yaitu mengenai ada pernyataan bahwasanya warga sipil sebaiknya tidak diberikan senjata api karena itu akan membahayakan orang lain, akan menimbulkan ancaman, akan menimbulkan menakut-nakuti, akan menimbulkan aksi koboi dan lain-lain. Dan bahkan ada yang beranggapan kalau diberikan senjata api, nah tentunya Indonesia akan bahaya dan sangat rawan jika warga sipil diberikan senjata api bela diri. Tentu pembahasan ini sangat menarik menurut saya, karena di Indonesia mempunyai aturan yang sangat tegas yang memperbolehkan warga sipil untuk bisa memiliki senjata api untuk berbagai kategori. Dalam aturannya ada di Perpol 1 tahun 2022, di mana dalam peraturan kepolisian nomor 1 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Dalam aturan tersebut sangat tegas bahwasanya warga sipil dalam pasal 13 disebutkan dalam bab 3 perizinan senjata api non-organik TNI Polri. Artinya untuk senjata non-organik TNI Polri ini ada jenis dan pemberian izinnya. Jenis pemberian izinnya, maka untuk senjata organik non-organik Polri TNI ini itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah senjata api peluru tajam. Kemudian yang kedua, senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas. Artinya, warga sipil dapat memiliki ketiga jenis senjata ini, baik dari peluru tajam maupun peluru karet maupun peluru gas. Sehingga untuk jenis senjata api non-organik ini bisa dimiliki oleh warga sipil. Kemudian di ayat 2-nya kita lihat sebagaimana dimaksud untuk kepentingan bela diri itu siapa saja yang bisa memilikinya. Maka kita akan melihat ada 3, yaitu pelaksanaan tugas Polsus, kemudian PPNS, Satpam, dan Satpol PP. Kemudian juga ada kepentingan olahraga, dan terakhir adalah bela diri. Nah, ini 3 hal ini bisa dimiliki warga sipil. Artinya tidak benar kalau warga sipil tidak dibekali oleh senjata api. Semua warga sipil dengan kategori tertentu bisa memiliki senjata api jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Senjata api non-organik TNI Polri sebagaimana maksud harus tentunya memiliki izin dari Kapolri. Artinya izin ini
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, perizinan pengendalian dan pengawasan senjata api itu ada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini bahwasanya warga sipil bisa memiliki senjata api, tentu perizinannya juga dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah sesuai tugas pokok dan wewenangnya. Artinya semua 3 perizinan tadi, baik Polsus, Satpam, kemudian kepentingan olahraga, kemudian jadi semua izin tadi, baik dari perizinan dari Polsus, Satpam, Satpol PP maupun penyidik pegawai negeri sipil tadi, kemudian kepentingan olahraga maupun bela diri, itu semuanya harus berdasarkan izin Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 3 kepentingan tadi, baik kepentingan pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam, Satpol PP, kemudian kepentingan olahraga maupun bela diri. Kita awali dengan kepentingan pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam, Satpol PP ini. Artinya untuk pelaksanaan tugas Polsus ini kita perlu jelaskan di mana senjata-senjata yang bisa dimiliki oleh Polsus ini, yaitu dari senjata api peluru tajam jenis kaliber 9x21 mm, kemudian juga ada senjata peluru tajam jenis senapan kaliber 22, 222, 222 dan 12 GA. Kemudian juga ada peluru tajam revolver pistol kaliber 32, kemudian 25 dan 22. Kemudian juga ada senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mili. Juga ada senjata peluru karet jenis pistol revolver kaliber 9 mm dan atau senjata peluru gas. Untuk PPNS ini yaitu dari senjata api peluru tajam, kalibernya ini dapat kita lihat 32, 25, 22, dan senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm. Nah, kemudian juga ada ini senjata peluru karet jenis pistol dan senjata peluru gas. Nah, ini untuk penyidik pegawai negeri sipil. Lalu bagaimana dengan Satpam? Untuk Satpam tidak semuanya, ya. Satpam artinya Satpam yang kita sebutkan pertama adalah untuk Satpam dari instansi, kementerian atau lembaga. Ini meliputi senjata api peluru tajam jenis senapan kaliber 22. Jadi dari mulai ini sampai dengan peluru karet sampai dengan juga peluru gas. Jadi dia bisa memiliki jenis-jenis senjata ini, yaitu dari Satpam dari instansi, kementerian atau lembaga. Kemudian lebih lanjut untuk Satpam dari BUJP. Nah, untuk Satpam dari BUJP, nah ini untuk jenis-jenisnya. Artinya mereka dapat memiliki jenis senjata ini, ya, baik peluru karet, peluru pistol karet, ya, kemudian peluru gas. Nah, memang berbeda dengan Satpam kementerian maupun Satpam instansi, kemudian Satpam untuk lembaga dengan BUJP. Kalau untuk BUJP dia tidak diberikan untuk senjata peluru tajam. Kemudian yang ketiga yaitu senjata api non-organik untuk kepentingan Satpol PP. Kalau Satpol PP artinya dalam pasal 13 sebagaimana dimaksud tadi tidak memiliki senjata peluru tajam, tidak memiliki senjata peluru karet, dia hanya senjata peluru gas saja. Nah, ini untuk kepentingan untuk Polsus, Satpam, PPNS maupun Satpol PP ini sudah saya sebutkan. Artinya mereka ini bisa memiliki senjata api peluru tajam, peluru karet maupun peluru gas sesuai dengan kategori. Selanjutnya untuk kepentingan olahraga. Nah, ini juga bisa dimiliki warga sipil. Kita lihat ini untuk kepentingan olahraga ini ada di pasal 46 ya.
Pertama, menembak sasaran target, menembak reaksi maupun berburu. Kemudian bagaimana dengan jumlahnya? Jumlah senjata api organik untuk kepentingan olahraga yang dapat dimiliki sebagaimana maksud itu paling banyak 2 pucuk ya. Setiap divisi yang dipertandingkan. Jadi dari menembak sasaran, target, menembak reaksi maupun berburu. Kemudian berapa jumlah kepentingan olahraga berburu? Nah, itu ada 6 pucuk. Selanjutnya yaitu tentang kaliber-kalibernya. Di sini untuk menembak sasaran dan target, ini Anda bisa lihat, ini adalah jenis-jenisnya dari pre-pistol sampai center fire pistol. Nah, ini untuk senjata api kepentingan menembak sasaran, target, sampai juga di sini juga ada untuk jenis-jenisnya sampai double trap kaliber 12 GA juga. Kemudian bagaimana untuk menembak reaksi? Jadi ada standar pistol maupun open division. Ini Anda lihat ada standar pistol, kemudian ada juga open division. Dari standar pistol kaliber 9x19 mili, kaliber 40 45. Sedangkan open division kaliber 9x19, kaliber 9x23 dan kaliber 38. Juga ada production division, production optic division, juga revolver division. Nah, ini bisa dimiliki warga sipil. Itu untuk menembak reaksi. Juga ada juga untuk klasik divisionnya, mulai kaliber ini yang sebutkan 9x19 mili, ada 40, kemudian ada 45. Kemudian ada pistol kaliber karbin division 9x19 mili dan shotgun semi auto dan pump action kaliber 12 GA juga. Jadi ini untuk menembak reaksi. Lalu bagaimana dengan berburu? Untuk berburu artinya dia bukan senapan angin. Ingat ya, bukan senapan angin. Karena senapan angin itu untuk menembak target dan sasaran, bukan untuk sebagai menembak berburu. Ya. Kalau di Perpol ini disebutkan peralatan keamanan digolongkan senjata api. Maka dia untuk olahraga menembak target dan sasaran. Nah, sedangkan kalau di berburu itu adalah jenis senjata api yang disebutkan ini, dari kaliber senapan kecil kaliber 22 sampai dengan kaliber 375, 270 dan 30 untuk berburu. Nah, jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing-masing jenis kaliber senjata api sebagai maksud paling banyak adalah 30 butir. Nah, ini jadi tidak benar kalau warga sipil itu tidak bisa memiliki senjata api. Dari 3 kategori ini, dari 2 kategori ini, dari pelaksanaan tugas, kemudian olahraga. Selanjutnya kita akan membahas untuk bela dirinya. Kepentingan bela diri itu jenis dan penggunaannya itu adalah peluru tajam, peluru karet, dan peluru gas. Dan juga berapa kaliber untuk peluru tajamnya. Ini kita lihat ada kaliber 22, 32, 12 GA. Untuk jenis senapan itu 12 GA. Sedangkan untuk jenis pistol maupun revolver maka kalibernya adalah 22, 25, 30, 32. Untuk kaliber 30 tentunya kaliber super carry yang kita ketahui, juga ada untuk 9 mili. Nah, untuk 9 mili ini kita ketahui bahwa untuk senjata 9 mili kaliber karet itu kita lihat untuk selongsongnya dia tidak ada menonjol proyektil. Kalau untuk peluru tajam dia ada menonjol proyektil. Nah, kalau untuk peluru karet maupun peluru gas dia tidak ada yang menonjol ya pada jenis selongsongnya. Jadi untuk peluru karet maupun peluru gas dia 9 mili itu diperbolehkan. Oke guys, itu tadi saya sudah menjelaskan bahwa tanggapan-tanggapan tentang warga sipil sebaiknya tidak
diberikan senjata api, ya itu tidak benar. Jadi warga sipil juga tidak warga sipil, semua warga sipil bisa memilikinya, yaitu warga sipil yang tentunya memiliki kategori-kategori seperti pengusaha dengan siupnya, kemudian profesi seperti hakim, pengacara, dokter, kemudian juga pegawai negeri BUMN golongan 4, kemudian pensiunan TNI Polri yang bisa dapat memiliki senjata api bela diri. Oke guys, itu tadi saya sudah menjelaskan bagaimana senjata-senjata yang dapat dimiliki warga sipil. Jadi tidak benar kalau warga sipil tidak bisa memiliki senjata api. Dari perizinan tadi, dari Peraturan Kepolisian Nomor 1 2022 tadi sudah sangat jelas menjelaskan warga sipil mana yang dapat memiliki senjata untuk golongan senjata untuk warga sipil, yaitu untuk pelaksanaan tugas, yaitu Polsus, Satpol PP, Satpam maupun penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian untuk kepentingan olahraga, kita sudah tahu banyak perbakin, atlet perbakin atau penikmat olahraga berburu itu kalangannya juga dari kalangan sipil, tidak hanya TNI Polri saja. Dan terakhir adalah bela diri, ya tentu bisa dimiliki warga sipil karena bela diri itu sebagai perlindungan diri, yang tentunya perlindungan diri itu dengan maksud bukan untuk aksi koboi, aksi ancaman, menakut-nakuti terhadap kepentingan-kepentingan lainnya, terhadap pelaksanaan tugas olahraga maupun bela diri ini juga tidak ada digunakan atau disalahgunakan untuk menakut-nakuti, untuk aksi koboi atau menyalahgunakan perizinannya. Jadi artinya warga sipil itu bisa memiliki senjata-senjata yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk pelaksanaan tugas, untuk penting olahraga maupun bela diri. Jadi tidak benar kalau warga sipil seharusnya tidak boleh dipegangi senjata api karena dia ada untuk kepentingan olahraga dan tentunya untuk kepentingan bela diri itu juga, dan tentu dalam pelaksanaan tugas seperti Satpam, Polsus, kemudian PPNS maupun Satpol PP. Jadi itu guys, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan